Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Muhammad Hizbul Waton, dosen tetap di Prodi S1 Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta. Saat ini saya sedang mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi 2026. Video ini saya buat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut sebagai PDD UKT-PT khususnya dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan mengajarkan mata kuliah Kimia Organik 1 yang merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa di semester 2 dengan bobot mata kuliah sebanyak 3 SKS. Mata kuliah ini akan diajarkan oleh dua dosen pengampu saya dengan Profesor Dr. Elvi Susanti dalam tim teaching. Kode mata kuliah Kimia Organik 1 ini yaitu 020732430015. Mata kuliah Kimia Organik 1 terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7 akan disampaikan materi, kemudian akan ada ujian tengah semester pada pertemuan ke-8. Pada pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15 akan disampaikan materi, dan pada pertemuan 16 akan dilaksanakan ujian akhir semester. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL untuk mata kuliah Kimia Organik 1 yaitu yang pertama, menguasai pengetahuan dasar kemipaan yang relevan dengan ilmu kimia dan konsep teoritis inti ilmu kimia yang meliputi kimia organik, kimia anorganik, kimia fisika, kimia analisis, dan biokimia serta penerapannya. CPL yang kedua yaitu mampu berkomunikasi efektif dari proses berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam menerapkan IPTEK pada kehidupan masyarakat global dan berbudaya, serta menunjukkan kinerja mandiri bermutu dan terukur dengan memperhatikan etika ilmiah agar siap masuk di dunia kerja sebagai sarjana pendidikan kimia. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK Kimia Organik 1, yaitu mahasiswa mampu menerapkan aturan penamaan dan penulisan struktur molekul senyawa organik bergugus fungsi tunggal, menganalisis sifat fisika dan reaksi-reaksi pada senyawa organik bergugus fungsi tunggal dengan benar, mengkomunikasikan secara lisan atau tulisan dengan logis dan sistematis hasil analisis sifat fisika dan reaksi-reaksi pada senyawa organik bergugus fungsi tunggal, dan bekerja sama dengan kelompok guna merumuskan analisis sifat fisika, kimia, dan reaksi-reaksi senyawa organik bergugus fungsi tunggal. Adapun bahan kajian untuk mata kuliah Kimia Organik 1 mencakup struktur, nama, sifat, dan reaksi kimia yang terjadi pada alkana, alkena, alkuna, benzena, alkil halida, alkohol, eter, aldehid, keton, asam karboksilat, dan ester. Sedangkan untuk deskripsi mata kuliahnya, mata kuliah ini berisi tentang struktur, tata nama, sifat fisika, dan reaksi kimia yang terjadi pada senyawa hidrokarbon meliputi alkana, alkena, alkuna, benzena, alkil halida, alkohol, eter, aldehida, keton, asam karboksilat, serta ester. Pembelajaran Kimia Organik 1 menerapkan DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk delivery, pembelajaran ini menerapkan ceramah interaktif dengan melibatkan diskusi aktif dengan mahasiswa, di mana mahasiswa akan diberikan kasus yang akan dipresentasikan di depan kelas. Untuk interaction, mahasiswa akan diberikan beberapa media yang bisa digunakan untuk meningkatkan partisipasi di dalam kelas. Untuk mengevaluasi keefektivitasan pembelajaran, maka dilakukan assessment yang otentik. Untuk basis penilaian mata kuliah Kimia Organik 1 terdapat 4 komponen. Komponen yang pertama yaitu aktivitas partisipatif atau case method yang memiliki bobot 20%. Komponen yang kedua yaitu hasil proyek atau team-based project dengan bobot 30%. Untuk UTS dan UAS masing-masing memiliki bobot 25%. Berikut video pembelajaran mata kuliah Kimia Organik 1. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya.
Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Baik ya, sudah pada makan semua ya? Oke, berarti sekarang harus semangat ya. Kita akan melanjutkan mata kuliah Kimia Organik 1. Oke, minggu lalu kita sudah mempelajari reaksi yang ada pada benzena. Ya, ada yang masih ingat reaksinya apa? Boleh angkat tangan? Iya. Shirley, silakan. salah satunya ada reaksi nitrasi, Pak. Oke, reaksi nitrasi bagus. Yang lain ada lagi yang mau menjawab reaksi apa lagi? Ya, Mas Bagus. Salah satunya juga ada reaksi klorinasi juga, Pak. Oke, tadi nitrasi sudah, klorinasi sudah. Sebelum kita mulai, ya adik-adik silakan mengunjungi website kita ocw.uns.ac.id. Silakan melakukan presensi terlebih dahulu untuk mencatat kehadiran dari adik-adik semuanya. Oke, sudah semua ya adik-adik melakukan presensi. Terima kasih banyak. Kemudian kita akan lanjutkan ke sedikit kuis ya. Santai saja ya dalam mengisi kuisnya. Kuis ini untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman adik-adik terkait materi benzena dan turunannya. Oke, di situ ada barcode, maaf ada QR code ya. Silakan adik-adik scan terlebih dahulu QR code-nya. Bagaimana adik-adik? Sudah dikerjakan semuanya? Oke, bisa mengerjakan ya? Oke, itu pengetahuan umum. Saya yakin adik-adik bisa tahu semuanya, jawabannya benar semua ya. Di sini ada turunan dari benzena dalam kimia organik. Ya, adik-adik ini sudah dibedakan berdasarkan kelompoknya. Ya, jadi kelompok yang berbeda memiliki warna yang berbeda. Kalau adik-adik perhatikan di sini, ya, yang bulatan merah itu adalah turunan benzena yang memiliki gugus halogen. Ya, contohnya ada fluorobenzena, chlorobenzena, bromobenzena, dan iodobenzena. Kemudian ada turunan benzena ya yang dibulatin warna biru. Oke, ini merupakan turunan benzena yang hidrokarbon. Artinya mengandung karbon dan hidrogen. Oke, kemudian ada yang lingkaran kuning ya, ini mengandung atom oksigen. Ada fenol, ya, asam benzoat, benzaldehida, dan seterusnya. Oke, kemudian ada yang pink. Oke, contohnya adalah anilin, nitrobenzen, ya, benzonitril. Ini merupakan turunan benzena yang memiliki atom nitrogen. Oke, kita akan bahas lebih lanjut terkait anilin ya, karena ini sangat menarik. Ada yang tahu aplikasi anilin di kehidupan sehari-hari? Ya, silakan Mbak Putri. Di bidang tekstil. Betul ya. Jadi anilin digunakan dalam pembuatan pewarna tekstil ya, terutama pewarna azo ya. Jadi pewarna mauvin ini merupakan pewarna sintetik pertama di dunia yang diciptakan karena ketidaksengajaan. Oke, ada seorang ilmuwan bernama William Henry Perkin ya yang diberikan tugas oleh profesornya untuk melakukan tugas akhir ya, penelitian. Kemudian Perkin mencoba untuk mensintesis obat anti malaria, quinin. Ya, ini merupakan struktur dari quinin yang didapatkan atau diisolasi dari pohon kina. Si Perkin ini mencoba ya mereaksikan ya tar, ya ini turunan dari minyak bumi ya, kemudian dia oksidasi menggunakan potasium dikromat ya dalam air dan membentuk endapan hitam. Ya, merasa gagal akhirnya dia cuci. Ya, tadi endapan hitam itu ternyata menghasilkan warna ungu. Ya, ketika dilap itu menempel di kainnya. Kemudian dia sadar bahwa dia menciptakan zat warna yang baru. Nah, ternyata ketika dianalisis ya adik-adik, di sini ada anilin, selain anilin itu ada toluidin. Kalau adik-adik perhatikan, di sini ada O toluidin dan P toluidin. Ya, kita fokus ke toluidin dulu. Toluidin ini ada gugus amina ya, seperti anilin ya. Mirip anilin tapi ada gugus tambahan.
Oke, gugus tambahannya ini adalah gugus metil. Tapi ada O, ada P. Bedanya apa? Ada yang masih ingat ya makna dari O dan P di depan toluidin itu apa? Boleh angkat tangan? Ya, silakan Shirley. Itu singkatan dari kalau O itu orto, kemudian kalau P itu para, Pak. Oke, bagus ya. Jadi orto dan para. Kita simpan dulu. Ya, nanti akan kita diskusikan apa itu orto, apa itu para. Ya, ada satu lagi yaitu meta. Apa sih bedanya? Ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini ya Adik dari awal tadi ya hari ini kita akan mempelajari terkait reaksi elektrofilik ya substitusi elektrofilik aromatik lanjutan. Ya, jadi ketika tadi di awal adik-adik sudah mempelajari bagaimana reaksi substitusi elektrofilik aromatik itu terjadi, ya. Nah, bagaimana kalau misalkan tersubstitusi 2 dan tersubstitusi 3? Ya, nanti kita akan pelajari. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke sini. Ya, ada orto, meta, para. Kalau adik-adik perhatikan, ya, coba Mbak Rizky, bedanya orto, meta, para dari strukturnya itu seperti apa? Jadi untuk perbedaan dari orto, meta, para itu dilihat dari posisinya, Pak. Jadi untuk orto sendiri itu menempatkannya ada di posisi 1, 2, untuk meta itu 1, 3, dan para 1, 4. Oke, bagus ya. Yang pertama tadi orto, ya ada di posisi substituennya atau cabangnya ada di posisi 1 dan posisi 2. Oke, untuk meta, posisi substituennya ada di posisi 1 dan posisi 3. Sedangkan untuk para, ya substituennya ada di posisi 1 dan 4. Ada yang mau ditanyakan? Jelas ya, orto, meta, para ya? Oke, bagus. Kalau sudah jelas, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ya, ini terkait reaksi substitusi elektrofilik ya aromatik untuk benzen, cincin benzen ya. Di sini ada gugus pengarah orto para dan gugus pengarah meta ya. Kemudian di sini ada perhatikan ada beberapa gugus pengarah orto para ya. Contohnya ini ada O- ya, OH, OR, NH2, NHR, NR2. Ya, kemudian CH3 gugus alkil dan gugus halogen. Kalau ada perhatikan, ya gugus pengarah ortopara itu semuanya adalah gugus pengaktifasi. Ya, pengaktifasi itu apa? Gugus yang bisa mengaktifkan reaktivitas dari si cincin benzen. Kecuali halogen. Kemudian ada gugus pendeaktivasi. Ya, gugus pendeaktivasi ini adalah pengarah meta. Contohnya apa? Itu ada gugus nitril, ya gugus aldehid, ya kemudian gugus karboksila nitro dan seterusnya. Ya. Kemudian adik-adik di sini kita akan coba latihan. Oke, ada contoh ya yang sudah saya berikan di sini ya ada gugus metoksi. Kalau ada diperhatikan ya gugus metoksi ini gugus pengarah apa? Gugus pengarah orto para ya. Jadi ini pengarah orto para. Jadi ada dua kemungkinan produk yang terbentuk. Oke, jadi kita tuliskan posisi orto ya dari gugus metoksi. Oke, kan ada ortonya di sini ya. Berarti kita punya NO2 atau kita punya posisi para. Ya, jadi ada dua kemungkinan produk yang terbentuk. Kalau dilihat ya, mana yang paling banyak ya, kemungkinan yang paling banyak adalah ketika gugus nitronya ada yang paling jauh dari gugus metoksi. Kenapa? Karena efek sterik ya atau steric hindrance ya, kan molekul pengennya nggak penuh sesak ya, sehingga kalau bisa sejauh mungkin. Oke, untuk reaksi yang pertama, ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya, adik-adik ya. Jadi ini termasuk reaksi nitrasi, kemudian kita punya gugus pengarah ortopara, sehingga produknya akan diarahkan ke posisi orto ataupun posisi para. Oke, contoh yang kedua, sulfat. Oke, kalau kita lihat ya, CF3 ini merupakan gugus pengarah apa? Pengarah meta ya. Kalau pengarah meta ya berarti ada di posisinya ada di posisi 3 ya, sehingga kita hanya ada satu produk. CF3 metanya sini ya, NO2. Oke.
Kita lanjut ya. Di sini ya adik-adik kita akan melanjutkan pada reaksi substitusi elektrofilik ya aromatik untuk cincin benzena yang sudah tersubstitusi 2. Ya, ada substituennya 2. Contohnya ini. Ya, kalau ini kan tersubstitusi 1, ini tersubstitusi 2. Nah, sekarang kita akan coba lagi reaksikan benzena yang sudah tersubstitusi 2. Oke, kita reaksikan ya dengan Cl2 dan AlCl3. Kalau yang ini nama reaksinya apa? Mbak Lutfi? Reaksinya klorinasi, Pak. Oke, betul ya. Ini merupakan reaksi klorinasi. Kalau dalam reaksi klorinasi berarti gugus elektrofil ya yang mensubstitusi itu merupakan Cl. Kemudian kita lihat adik-adik. Oh, ternyata ada 2 gugus pengarah. Oke, tadi gugus metoksi itu pengarah apa, Dede? Ortopara. Oke. Kemudian untuk nitro? Meta. Oke. Kalau kalian lihat ini, ya, ternyata keduanya ini merupakan gugus pengarah yang berbeda. Ya, jadi ketika ada 2 gugus, pengaktifasi dan pendeaktivasi, nanti yang paling berpengaruh adalah gugus pengaktifasinya. Oke, kalau kalian perhatikan di sini, ya berarti kan si gugus metoksi ini akan mengarahkan di posisi orto, ya atau posisi para, ya. Tetapi di posisi para sudah terisi nitro, ya. Jadi posisi para sudah tidak available, ya. Sehingga yang memungkinkan adalah posisi orto, ya. Sehingga substitusi, ya berikutnya akan terjadi di posisi orto dari metoksi. Oke, di contoh yang kedua kita punya gugus metoksi, kita punya gugus metil. Oke, tadi gugus metoksi ini gugus mengarah orto para. Sedangkan untuk gugus metil adalah pengarah orto para juga. Yang pertama kita analis dari sini dulu. Ya, orto paranya kan sebelah sini ya, Dede ya, orto para. Tapi paranya nggak mungkin karena sudah tersubstitusi. Oke, saya menggunakan warna yang berbeda untuk gugus metil. Oke, gugus metil akan mengarahkan ortonya di sini, paranya di sini. Tapi tidak mungkin, ya posisi para sudah terisi. Oke, sehingga hanya ada 2 kemungkinan. Kalau tidak posisinya di sini, ya posisinya di sini. Oke, ada 2 kemungkinan. Ya, kira-kira posisi yang dimenangkan oleh gugus metoksi atau gugus metil? Safira? Gugus metoksi. Betul. Kira-kira kenapa Mbak Safira? Lebih kuat di gugus metoksi karena mendonorkan elektronnya itu lebih banyak mendonorkan elektron ke cincin daripada ke gugus metil. Oke, bagus ya. Tadi sudah penjelasannya sudah benar ya. Jadi gugus metoksi ini akan mendonorkan elektron lebih banyak ke cincin benzen ya dibandingkan gugus metil. Ini ada tabel ya, Dede, kekuatan mengaktifasi ya dari suatu gugus. Oke, kalau ada diperhatikan ya ternyata di sini ya gugus alkoksi ya dalam hal ini adalah metoksi ini memiliki kekuatan mengaktifasi yang lebih besar dibandingkan dengan gugus alkil. Ya, kalau misalkan dia mengaktifasi lebih kuat berarti kan mendonorkan elektron lebih banyak ya sehingga dia yang menang. Oke, berarti untuk reaksi klorinasi ya pada senyawa ini akan terjadi pada posisi orto terhadap gugus metoksi. Oke, jadi gugus metoksi ini yang menang ya. Ya, sehingga kita akan memiliki ya produknya adalah IO CH3 metoksi CH3 kemudian ya Cl-nya akan ada di sini. Oke. Dari contoh yang diberikan ya ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyakan? Ada? Belum? Oke, kalau belum ada yang ditanyakan, ya kita akan kerja kelompok. Oke, akan saya bagi menjadi 2 kelompok, ya, yang satu kelompoknya terisi oleh 4 orang.
Oke, nah apa yang dikerjakan Pak? Yang dikerjakan, di sini ada 2 contoh. Oke, silakan didiskusikan, nanti kalau sudah, ya akan saya minta adik-adik untuk mempresentasikan jawabannya di depan. Ya, jadi jangan takut salah, ya kita kerjakan bersama. Kalaupun kurang tepat, nanti akan kita luruskan ya di akhir. Oke, ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya instruksinya. Oke, silakan berkelompok ya, Mbak Mas. Sebelah sini juga silakan membentuk kelompoknya masing-masing dan silakan dikerjakan soalnya. Oke, waktu diskusinya sudah selesai ya adik-adik. Nanti perwakilan dari kelompok akan maju ke depan ya mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian apabila ada sanggahan dari kelompok lain juga boleh. Ya nanti kita klarifikasi bersama. Silakan kepada Mbak Sherly untuk maju ke depan ya dituliskan kembali reaksinya. Kemudian kelompok yang lain tolong menyimak ya dicatat juga. Nanti kalau jawabannya berbeda nanti kita diskusikan. Ya, silakan. Jadi di sini reaksinya adalah reaksi klorinasi, Pak. Di sini ada dua gugus fungsi yang sama, yaitu metoksi, di mana metoksi itu merupakan gugus pengaktifasi yang akan mengarahkan pada posisi orto dan juga para. Untuk di metoksi yang di atas itu ortonya ada di sini dan juga paranya ada di sini. Kemudian untuk metoksi yang di sebelah kanan itu posisi ortonya ada di sini dan juga di sini. Untuk paranya di sini, Pak. Hasilnya gugusnya ada di sini, gugus CL. Seperti itu, Pak. Oke, bagus. Ya, ada yang mau ditanyakan? Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mbak Sherly. Saya jelaskan sedikit lagi ya, adik-adik. Jadi di sini adik-adik punya 2 gugus metoksi yang sama kebetulan. Oke, kemudian kita sudah tahu gugus metoksi adalah gugus pengaktifasi. Ya, gugus pengaktifasi berarti dia akan mengarahkan ke posisi orto maupun posisi para. Nah, di sini Mbak Sherly sudah membuat ya kemungkinan posisi dengan warna yang berbeda. Ternyata ya kedua gugus metoksinya itu mengarahkan pada posisi yang sama semuanya. Ya, baik di ortonya maupun di paranya. Kemudian setelah kita analisis ya, kemungkinan posisi di sebelah sini ya agak kurang disukai. Tadi sudah dijelaskan karena steric hindrance. Ya, jadi kalau misalkan kita tempatkan Cl di sini nanti terlalu sesak. Ya, molekul kurang suka. Jadi menjadi tidak stabil. Ya, sehingga posisi sebelah sini ya adik-adik kita coret. Ya, sehingga ada 2 kemungkinan ini. Ya, tetapi kalau ada diperhatikan posisi ini sama, simetris, sehingga kalian boleh pilih salah satu. Oke, sehingga produknya ya sudah betul ya untuk substitusi ya elektrofilik yang ketiga ya yang terjadi pada cincin bensin. Oke, kita lanjut ke kelompok 2. Mbak Mala silakan maju ke depan. Oke. Jadi untuk reaksi ini sama seperti tadi yaitu klorinasi. Untuk di sini terdapat 2 gugus. Yang pertama terbutil dan juga ada nitro yaitu NO2. Nah, kedua ini berbeda. Yang pertama yang terbutil ini termasuk dalam pengaktifasi, lalu ini untuk NO2 termasuk pendeaktivasi. Di sini karena kita menghindari yang pertama steriknya, karena kalau misalnya kita taruh di sebelah sini nanti bakalan menumpuk dan juga terlihat sesak. Lalu kita memilih di sini karena termasuk dari terbutil sendiri yaitu pengaktifasi. Oke, terima kasih Mbak Mala. Ya, kita berikan aplaus dulu untuk Mbak Mala. Oke. Kalau dari produk ini, ada yang notice sesuatu enggak? Iya. Boleh angkat tangan Sherly, kira-kira apa yang perlu kita perbaiki Mbak Sherly? Gugus klor yang tersubstitusi itu seharusnya hanya 1 saja. Oke, betul ya adik-adik semuanya. Terima kasih Mbak Sherly. Jadi kalau adik-adik perhatikan ya, reaksi substitusi itu kan yang digantikan adalah 1 atom hidrogen.
Ya, jadi satu atom hidrogen digantikan oleh satu gugus apa? Ya, yaitu gugus elektrofil. Nah, kalau misalkan adik-adik masih ingat ya di pertemuan sebelumnya bahwa gugus elektrofil untuk klorin itu adalah Cl. Ya, sehingga kita hanya menuliskan Cl-nya saja. Oke. Kemudian tadi sudah betul ya adik-adik kalau misalkan kita lihat ya substitusi berikutnya terjadi di posisi ini penuh sesak. Ya, dia di tengah-tengah. Molekul nggak suka, steric hindrance terlalu besar. Kemudian kita mencoba cari posisi yang paling jauh dari gugus tert-butil. Ya, tert-butil adalah gugus yang besar, sehingga kita cari substituen berikutnya sejauh mungkin. Ya, sehingga posisi paling memungkinkan adalah posisi para dari tert-butil. Gitu ya, adik-adik. Sudah jelas? Jelas ya, bagus. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, ya adik-adik di sini ada tugas ya yang adik-adik kerjakan ya. Kalau ini tugasnya adalah tugas individu. Oke, di sini ada 2 soal ya adik-adik menentukan produk major atau produk yang paling dominan. Ya di sini ada opsi A, B, C, D, tinggal dipilih ya. Tetapi saya minta adik-adik untuk menjelaskan alasannya. Kenapa kok memilih jawaban A, kenapa memilih jawaban B, kenapa memilih jawaban C ataupun D. Oke, nah kalau sudah dikerjakan, nanti adik-adik bisa upload soalnya di Google Classroom. Ya, LMS yang biasa kita gunakan ya, adik-adik silakan dipantau terus ya, nanti bisa dikerjakan di situ. Kemudian ya di sini ya, kalau di sini adalah tugas kelompok ya, team based project. Apa proyeknya? Ya, adik-adik proyeknya adalah mencari artikel ya yang melaporkan reaksi substitusi pada benzena. Ya, jadi adik-adik silakan cari ya di Science Direct atau Google Scholar ya, ketik ya misalkan reaksi substitusi elektrofilik aromatik ya, nanti akan muncul ya, atau tadi elektrofilik ya substitution aromatik ya. Jadi nanti bisa menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Oke, kalau bahasa Inggris kan jumlahnya lebih banyak ya referensinya. Nanti adik-adik bisa cari. Kemudian satu kelompok satu saja. Ya. Kemudian analisis ya papernya atau artikelnya. Kemudian adik-adik ringkaskan reaksi yang terjadinya seperti apa. Ya, itu juga di-upload di Google Classroom kita. Demikian ya, adik-adik yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan kita hari ini ya. Ada yang bisa menyimpulkan ya perkuliahan kita hari ini apa saja yang sudah dipelajari, Mbak Rifa? Baik Pak, tadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama tadi kita sudah mereview dari materi yang kemarin, kita belajar reaksi monosubstitusi, kemudian tadi kita juga mempelajari mengenai reaksi disubstitusi, kemudian kami latihan soal juga mengenai reaksi substitusi elektrofilik, kemudian tadi juga ada beberapa tugas untuk kami kerjakan seperti itu. Oke. Terima kasih Mbak Rifa ya. Sebelum saya tutup pertemuan saya ya pada hari ini, ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya, adik-adik ya. Silakan tugasnya dikerjakan, ada tugas individu dan tugas kelompok. Demikian akhir dari mata kuliah Kimia Organik 1. Terima kasih banyak atas partisipasi aktif dari adik-adik semuanya. Ya, kita akan lanjutkan kembali ya pertemuan kita ya di pertemuan berikutnya. Oke, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran Kimia Organik 1. Sehat dan sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.